Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, jadi kan tadi kalian udah belajar caranya bikin tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya membuat grafik presentasi untuk, tabel distribusi frekuensi. Nah, ada 3 grafik, ada histogram, poligon, sama, ojive, frekuensi kumulatif. Tadi, saya lupa jelasin yang FK itu kepanjangan dari frekuensi kumulatif, tuh. Nah, histogram, kemarin saya udah sempet bahas ya. Jadi untuk histogram ini adalah, grafik batang, tapi untuk merepresentasikan data kelompok. Nah, kalau poligon ini grafik garis untuk merepresentasikan, data berkelompok, gitu. Nah, kalau frekuensi, kumulatif atau ojive itu untuk mempresentasikan, eee apa namanya, data kumulatif yang tadi FK kurang dari sama dengan, FK lebih dari sama dengan. Nah, gimana sih cara bikinnya? Ini kita, apa namanya, buat bersama-sama. Biasanya saya jelasin, gambar di papan tulis gitu kan. Nah, ini kita coba pakai Zoom ya. Ini saya perlu menggambar, mmm, mana nih ketutupan ya? Oke. Nah, ini, datanya ya yang tadi. Nah, sekarang kita coba mau bikin dulu histogram atau grafik batang dari data, eee, kelompok. Nah, kita bikin seperti biasa ya, kalau misalnya kamu bikin, apa namanya, grafik itu kan pakai, X aksis sama Y aksis. Undo, ini ya, ini ya, maaf ya kalau mencong-mencong. Nah, ini biasanya kan ada yang di bawahnya gini kan. Ini kita bikin dulu aja biar sama. Ini kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Oke, kecilan ya. Nanti kalian bikin grafiknya tapi yang bener ya. Jangan kayak saya berantakan. Ini 4, 6. Ya contohnya gini ya. Nah, ini, eee, kita mulai dari tepi paling bawah, ini 1,5, di sini 1,5, terus selanjutnya 6,5, ini 6,5, pakai ini aja yang gampang ya, teks aja. Terus selanjutnya ada, 11,5, gede banget ya. Kita undo deh, di-undo, pakai ini lagi aja. Ini 11,5 ya, terus 16,5, terus 21,5, kemudian 36,5. Ini maaf ya, jelek, 36,5, terus sorry, ini 26,5 ya. Ini 26,5 nih. Ini 26,5, terus itu 31,5. Oke, nah yang terakhir 36,5.
Nih, terus habis itu kita buat grafik batangnya seperti biasa. Berarti yang pertama itu ada 7 ya. Antara nih 1,5 sampai 6,5, 7. Berarti kita bikin aja ininya 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25. Terus ini 5, 10, 15, 20, 25. Yang pertama frekuensinya antara 2 sampai 6, 1,5 sampai 6,5 itu 7. Berarti kira-kira di sini. Oke, ini 7. Kemudian 13, berarti kira-kira di sini. Oke, ya anggap aja lurus ya. Aduh, kemudian 21. 21 berarti kemungkinan di sini. Kalau kamu punya rekomendasi buat nulis-nulis gini yang lebih gampang, boleh ya di-info ke saya. Terus 7 berarti yang sama ini ya. Kita taruh di sini. Kemudian 6. 6 berarti mungkin di sini. Terus 5. 5 berarti lurus ya. Ini. Terus yang terakhir 1. Oke, ini kira-kira ya. Kamu bikinnya yang rapi ya, pakai penggaris. Ini kita arsir biasanya. Nah, ini namanya adalah histogram. Oh. Terus yang kedua ada poligon. Kalau poligon lebih gampang. Poligon itu adalah grafik garis. Kita bikin titik tengah di sini. Ini juga. Kemudian ini. Ini. Lalu ke sini. Ini di tengah pokoknya cari titik tengahnya. Terus habis itu kita gambar garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Garisnya lurus ya. Nah, ini grafik ini adalah poligon. Ya, yang grafik garisnya, sedangkan yang grafik batangnya ini disebut histogram. Tuh. Ini grafik batangnya histogram, grafik garisnya disebut poligon. Boleh bikin dalam satu grafik, digabung nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat ogive ya. Ogive. Oke, bentar ya. Ini kita pindahin dulu. Terus, oh iya ya ini bisa bikin grafik lurus ya. Terus abis itu kita bikin kayak tadi nih yang 1,5, 6,5, 11,5, 16,5 itu. Nah ini better ya, pakai garis lurus kalau gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini kan beda ya. Kalau ini kan kita ini y aksis ya. Ini y aksis y.
Kalau yang mendatar itu aksis X. Nah, kalau misalnya aksis Y yang ke atas nih, vertikal, itu kalau yang polygon sama histogram kita lihatnya dari frekuensi yang biasa. Tapi kalau misalnya untuk yang ini, yang Ojive, kita lihatnya dari frekuensi kumulatif, kurang dari sama lebih dari. Nah, berarti kan ini kalau kita lihat datanya paling kecil 1, paling besar 60. Berarti kita bisa pakai skalanya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, biar kamu ingat, ini adalah Y, ini adalah X. Terus, ini sama ya kayak tadi ya, ini 1,5, 6,5. Ini 26 ya. Ini 26 nih, ini 26,5. Ini 26,5. Nah, ini eh, biar cepet, nggak usah saya tulis ya, nanti kamu aja sendiri tulis nih. 1,5, 6,5 sama kayak ini. Nah, tapi ini atasnya beda. Jadinya 10, terus 20. Nah, bisa di terus 30, terus 40, hmm, ini 50, ini 60. Oke. Terus ini juga bisa sih sebenarnya kita bikin 1,5, terus 6,5. Bisa. Kemudian 11,5, terus 16,5, 21,5, 26,5, 31,5, yang terakhir 36,5. Oke. Nah, kalau udah, hmm, pertama kita bikin dulu yang frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, nih yang ini, berarti kita mulainya dari tepi atas. Ya, berarti dari 6,5. 6,5, 6,5 FK kurang dari sama dengan 7. 7 berarti kemungkinan di sini. Kita bikin plot. Titik. Terus habis itu 20, sorry, dari sini ya. Oke. Ini. Terus 20. Berarti di sini. Ini. Kemudian 41 berarti di sekitaran sini.
terus 48, terus 54, mungkin di sini ya. Ini kalian bikinnya yang rapi ya, belum kelihatan lagi sih. Oke, terus 59. Kemudian yang terakhir 60. Nah, ini tadi di sini, terus di sini, di sini, di sini. Nah, sekarang kita tarik garis. Nah, ini saya lurus ya. Ini merepresentasikan FK kurang dari sama dengan. Dan terus habis itu yang lebih dari sama dengan, kita mulainya dari tepi bawah. Ini berarti yang pertama 60, terus yang kedua 53, tadi 54 ya. Oh, kita bikin yang lain ya ini biar kelihatan. Tadi 60 ya. Nah, ini terus 54, kemudian sorry 53, kemudian 40, kemudian 19, terus 12, lalu 6, oke, kemudian yang terakhir 1. Oke, tadi kita tarik garis ini ke bawah. Ini harusnya lurus ya. Oke. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Gitu. Jadi ini namanya adalah ogive. Nah, ini apa namanya ogive, yang ini poligon sama histogram. Tuh. Nanti saya kasih soalnya yang sudah mencakup cara pembuatan tabel distribusi frekuensi beserta grafik-grafiknya. Ya, semoga jelas. Untuk materi selanjutnya kita sama kayak tadi di beda video. Tuh, ya, stop share dulu. Oke, dipelajari dulu ya. Kalau misalnya nggak ngerti, nanti bisa ditanyakan.